Yogo to Food Technologies. Ya, gimana? Gue kali ini pengen nge-share tentang makanan yang bisa recover lo habis olahraga, habis melakukan aktivitas yang berat gitu ya, seperti nanti ada rasa nyeri otot, nyeri ini, nyeri itu. Nah, dengan makanan ini bisa ngebantu banget. Jadi ikutin terus, karena bisa bermanfaat buat lo. So, sebelum kita masuk ke makanan-makanan apa saja yang bisa ngebantu kita recovery, kalian juga perlu tahu bahwa proses recovery ini sangat penting sekali dalam pembentukan otot karena itu adalah alami ya, jadi normal. Nah, namun dalam proses recovery ini yang penting adalah si otot kita itu mendapatkan nutrisi karena selama dia mendapatkan nutrisi maka recovery-nya akan menjadi cepat. Apabila otot kita tidak ada nutrisi di dalamnya, maka kita akan merasa nyeri dan lama nyerinya sehingga kita pada latihan-latihan berikutnya akan menjadi turun performansnya ya. Jadi oleh sebab itu nutrisi yang alami masuk ke dalam otot-otot kita itu sangat penting. Kenapa harus alami? Karena dengan alami itu nutrisi itu akan cepat mudah diserap. Karena tubuh ini memang diciptakan untuk mendapatkan yang alami. Kalau kita mendapatkan obat, maka ya itu kan hanya menyembuhkan saja ya, atau menghindari kita dari sakit-sakit. Tetapi apabila itu terjadi dengan alami, maka pembentukan otot itu akan menjadi alami pula dan terbentuklah dengan baik. Nah, itu makanya kenapa dalam proses recovery ini sangat penting. Pada proses recovery ini yang sangat penting ini ada yang namanya proses rehidrasi ya, yaitu adalah isi ulang karbohidrat lo yang ada di dalam tubuh. Nah, dengan begitu, maka pada proses latihan berikutnya lo akan semakin jos lagi. Jadi, proses rehidrasi ini sangat penting. Isi ulang simpanan karbohidrat itu penting banget. Let's dive into nutrisi yang kita butuhin buat proses recovery ini ya. Yang sangat bagus sekali dan cocok adalah kismis hitam. Kismis hitam ini nggak bisa dianggap sepele karena si buah anggur yang dikeringkan ini sangat bagus dengan polifenolnya. Polifenol itu adalah antioksidan. Dan antioksidan ini bisa menangkal radikal bebas yang ada. Dan juga dia bisa membantu dalam proses recovery karena dia bisa melawan inflamasi. Nah, ketika otot-otot itu sobek, itu kan ada inflamasinya. Dan si polifenol ini yang bisa membantu lo dalam proses recovery. Sehingga dalam pembentukan ototnya akan secara alami terregenerasi dengan baik. Ya, jadi kismis itu adalah salah satu makanan yang sangat baik sekali dalam proses recovery ini. Oke? Nah, juga dalam kismis itu kan dia mengandung zat besi yang sangat tinggi. Jadi zat besi ini untuk apa sih? Karena dalam proses recovery itu kan ada micro tears, jadi ada sobeknya sel-sel otot itu ya. Nah, di sel-sel otot itu waktu dia sobek dan ada perdarahan mikro di dalamnya ya. Nah, selama perdarahan mikro itu kan dia membutuhkan zat besi yang tinggi ya, karena tubuh ini kan membutuhkan oksigen dan zat besi itu mengangkut oksigen ke seluruh tubuh kita. Jadi penting banget si zat besi ini dimasukkan ke dalam tubuh supaya bisa membantu dalam proses recovery ini. Nah, jadi kismis bisa membantu dalam hal tersebut karena dia mengandung zat besi yang sangat tinggi. Nah, itu gunanya zat besi ya yang kita konsumsi ke dalam tubuh. Jadi untuk membantu kita dalam proses recovery karena si zat besi itu dia bisa membantu dalam penyembuhan perdarahan di otot-otot yang sobek itu. Nah, yang berikutnya adalah oatmeal. Oatmeal ini juga penting ya untuk kita konsumsi pada saat recovery karena dia mempunyai karbohidrat kompleks. Karena selama kita melakukan latihan yang intensif atau melakukan aktivitas yang berat, itu kan tubuh itu kan menggunakan glikogen. Dan glikogen waktu saat pembakaran itu kan lama-lama kan jadi habis. Oleh sebab itu kita perlu isi kembali. Nah, bagaimana cara mengisi kembalinya? Dengan mengkonsumsi karbohidrat kompleks karena energinya akan menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi kita mendapatkan rehidrasi yang bagus ya dengan karbohidrat kompleks ini. Oke?
Berikutnya kita masuk ke minumannya ya. Minumannya itu kita punya yang namanya teh hijau. Teh hijau ini bagus sekali karena dia mengandung katekin. Katekin ini ngebantu untuk stres oksidatif. Jadi minum teh hijau itu setelah latihan yang berat atau setelah melakukan aktivitas yang berat itu sangat bagus sekali untuk ngebantu dalam regenerasi. Oke. Saran dari gue untuk minum teh hijau ini penting ya dalam kita menyeduh teh hijau. Jadi seduhlah dengan air panas tapi tidak mendidih ya. Nah setelah itu setelah diseduh tehnya maka diamkanlah selama 3 menit. Setelah 3 menit baru diminum tehnya. Supaya kenapa? Supaya lu dapat antioksidannya yang maksimal, oke? Dan mendapatkan manfaatnya yang bagus dong. Alternatif nomor 4, lu bisa ambil kacang kenari. Karena kacang kenari itu mengandung lemak omega 3 yang sangat bagus ya. Dia bisa membantu kita dalam inflamasinya. Dan juga dia bisa ngebantuin apa lagi? Meregenerasi otot dan memperbaiki membran sel otot. Jadi kacang kenari bisa dimasukkan ke dalam program diet lo ya. Makanlah setelah melakukan aktivitas yang berat atau olahraga yang berat. Setelah itu makan kacang kenarinya. Itu bisa ngebantu dalam proses regenerasi dengan cepat. Oke. Dalam nutrisi yang lainnya seperti vitamin E di dalam biji kenari ini, dia bagus sekali untuk melindungi kita dari kerusakan sel-sel otot. Dan potasiumnya juga bisa melindungi kita dari kontraksi ya, kontraksi otot maksudnya. Dan juga magnesium yang terkandungnya bisa melindungi kita dari kram-kram di otot. Jadi untuk proses recovery biji kenari yang nomor 5 adalah quark. Walaupun quark ini kurang begitu familiar di Indonesia ya, karena itu biasanya di Jerman dibuatnya. Tapi apabila kalian bisa mendapatkan itu quark di Indonesia, itu sangat bagus karena dia mengandung protein yang sangat tinggi. Dia adalah sumber protein yang sangat bagus dalam regenerasi otot. Alternatif nomor 6 ini buah apa sayur ya, namanya itu beet, itu yang warna merah. Merahnya tuh merah darah itu. Nah, ini buah beet atau sayur beet ini sangat bagus sekali karena dia bisa melebarkan pembuluh darah. Jadi dia bisa memastikan otot-otot yang terkena dampak dari eh, akibat dari hasil latihan yang begitu intensif, dia bisa mendapatkan oksigen yang cukup dengan bantuan daripada si beet ini yang bisa melebarkan pembuluh darah. Jadi sangat baik sekali apabila bisa dikonsumsi setelah kita mendapatkan aktivitas yang sangat berat. Itulah tadi keenam makanan-makanan alami yang bisa ngebantu lo untuk proses recovery. Jadi makanan-makanan alami ini begitu pentingnya apabila kita bisa konsumsi dan membantu kita dalam proses recovery karena makanan-makanan alami ini lebih mudah diserap ke dalam tubuh. Ya, seperti begitu alaminya kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Oke, semoga tips ini bermanfaat dan memberikan inspirasi dan menjadikan latihan lo atau aktivitas lo semakin semangat lagi karena dalam proses recovery-nya terbantu dengan sangat sempurna sekali. Oke, dengan begitu Rifki pamit dan kita akan berjumpa lagi pada video-video yang lainnya. Hasta luego, ciao.